Oke, bentuk pasar yang terakhir yang mau gue bahas di sini adalah pasar persaingan monopolistik. Ini kalau kita ngomongin pasar persaingan monopolistik nih ya, contohnya paling gampang nih. Lo pasti lihat deh sehari-hari di sekeliling lo pasti banyak banget. Kali ini gue ambil contoh misalkan shampoo lah ya. Kalau lo ke supermarket nih, lo pasti bakalan ngeliat deretan shampoo. Jenisnya banyak banget, botolnya juga macem-macem, ukurannya gitu ya. Bahkan satu merek bisa mengeluarkan berbagai varian, ya nggak sih? Jenisnya banyak. Nah, kalau misalkan kayak gini, lu pasti bisa ngira-ngira nggak karakteristik atau ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik kira-kira apa? Jumlah penjualnya banyak, mereknya banyak, produsennya banyak, tapi yang nggak sebanyak pasar persaingan sempurna, tapi nggak sedikit pasar persaingan oligopoli, apalagi monopoli ya, yang cuma satu penjualnya. Kalau pasar persaingan monopolistik, penjualnya banyak, gitu ya. Terus, kayak di pasar persaingan oligopoli nih, produk yang dijual tuh mirip-mirip, tapi yang nggak sama persis. Kayak kalau lu perhatiin nih ya, shampoo-shampoo yang dijual itu, ada yang misalkan dia buat rambut yang lurus, buat rambut yang rontok, buat membuat rambut lebih berkilau, atau dari wanginya ada yang aroma buah-buahan, ada yang aroma bunga gitu ya. Jadi jenisnya tuh banyak, tapi semuanya intinya ya shampoo sih, intinya semuanya buat cuci rambut gitu ya, buat keramas. Cuma ya ginilah, makanya dibilang produk yang dijual tuh mirip, tapi ya ada perbedaannya lah. Atau biasanya ini disebutnya terdiferensiasi gitu ya, diferensiasi produk karena variannya banyak itu. Di sini nggak ada hambatan untuk keluar atau masuk pasar seperti di pasar persaingan sempurna gitu ya. Jadi siapa aja bisa aja jualan sampo. Lo mau bikin sendiri di rumah pun bisa, abis itu lo jualin gitu di toko, boleh-boleh aja gitu, nggak ada masalah gitu ya. Terus untuk produk-produk di pasar persaingan monopolistik, iklan tuh penting banget. Iklan atau pemasaran tuh sangat diperlukan. Kalau lo sering-sering ke supermarket gitu ya, mungkin lo juga sempat ngelihat ada promosi-promosi. Lo kalau beli shampoo merek ini yang variannya ini berhadiah sabun misalkan, atau berhadiah tas, atau bahkan mungkin lagi dibagi-bagi, ini keluar varian baru, bagi-bagi sampel. Nah itu kan sebenarnya bagian dari iklan atau pemasaran gitu ya. Kenapa sih iklan atau pemasaran ini nih sangat penting untuk produk-produk di pasar persaingan monopolistik? Soalnya produk yang dijual tuh mirip-mirip banget. Karena mirip-mirip ya, jadi dia harus menonjolkan apa sih keuntungan atau kelebihan dari produk gue gitu. Terus kalau ada yang baru juga dia perkenalkan gitu. Karena jumlah penjualnya banyak, berarti kan persaingan tinggi ya. Dan nggak ada hambatan untuk keluar atau masuk pasar lagi. Jadi dia perlu banget nih mengiklankan produknya gitu ya. Terus di sini informasi juga tidak sempurna. Jadi pasar yang informasinya sempurna hanya pasar persaingan sempurna. Makanya dibilangnya PPS, pasar persaingan sempurna, karena informasinya tuh sempurna. Yang lainnya semuanya dibilangnya pasar persaingan tidak sempurna, karena informasinya tidak sempurna. Ya kita nggak akan tahu lah dapurnya si perusahaan itu seperti apa gitu. Marketnya tuh siapa aja itu nggak ketahuan gitu ya. Makanya dibilang informasinya tidak sempurna. Terus yang terakhir di pasar persaingan monopolistik ini, penjual merupakan apa? Price taker atau price maker? Dia merupakan price taker ya. Kenapa dibilang price taker? Dia cuma bisa menerima harga. Lo bayangin aja kalau misalkan shampoo nih ya, rata-rata misalkan harganya 20.000 satu botol. Tiba-tiba lo bikin shampoo yang harganya 500.000, nggak akan ada yang beli lah. Walaupun lo sebenarnya bisa sih nentuin harga lo sendiri, tapi resikonya ya orang-orang nggak akan beli produk lo. Ya orang cuma buat cuci rambut doang kok, sama aja kalau misalkan yang merek A terlalu mahal, ya gue pindah aja lah ke merek B, kan gitu ya, karena substitusinya gampang banget, cuma untuk cuci rambut gitu, sama-sama untuk keramas. Makanya bisa dibilang penjual ini merupakan price taker. Dia mesti tahu harga pasarnya kurang lebih untuk shampoo berapa.
ya mungkin nggak persis 20.000 banget, mungkin gue bisa bilang produk gue 22.000 deh. Kenapa ya? Soalnya kalau pakai shampoo ini selain rambut lo jadi wangi, tapi terus juga jadi mengkilat misalkan gitu ya. Jadi secara umum dia price taker, atau dia punya kekuatan yang sangat kecil untuk menentukan harga gitu. Nah, itulah pasar persaingan monopolistik. Masih ada nggak jenis pasar yang lainnya lagi? Ada, nanti gue bahas di video yang selanjutnya ya.